tanah itu puluhan ribu. Tanah negara dirampas. Orang punya tanah tiba-tiba sudah beralih ke pemilikannya. Itu sudah melibatkan RT, camat, bupati, BPN coba. Lalu diputus oleh pengadilan. Kita gimana cara mengambil punya orang itu? Kan ini sudah putusan pengadilan. Ini ribuan jumlahnya. Ribuan. Orang tidak pernah merasa menjual tanah. Tanahnya sudah beralih dan ada sertifikatnya dari pejabat yang sah. Berarti panjang sekali. Panjang. Makanya saya pernah datang ke Pak Presiden. Gimana Pak ini soal tanah? Iya, itu gimana cara menyelesaikannya? Ini kan pengadilan. Pengadilan memutus gitu. BPN di masa lalu ya. Pertanahan sudah mengeluarkan ini secara sah. Makanya ada yang terbongkar di NTT itu. Gila itu. Tanah negara diklaim oleh pribadi, dibagi ke pejabat-pejabat. Dan semuanya sudah lewat BPN, lewat RT, lewat camat, lewat bupati. Berarti semuanya ikutan dapat duit. Iya, dan itu baru contoh di NTT, di Kupang. Di berbagai daerah lain banyak yang begitu. Sudah begitu parahnya. Terus, apakah dengan begitu, loh kok pemerintah diam aja? Pemerintah tidak diam, tetapi menyelesaikannya itu kan tidak bisa langsung diambil gitu. Misalnya, ya, karena Mas Dedi punya tanah secara tidak sah, tetapi dia punya sertifikat. Mas Dedi bilang saya beli dari ini, beli dari ini, beli dari ini, kan tidak bisa. Meskipun ini menyatakan saya tidak pernah menjual, langsung diambil begitu saya sudah putusan pengadilan. Dan itu ribuan, Oleh sebab itu, memang kalau saya sih memang harus ada tindakan yang lebih revolusioner sifatnya, land reform. Iya kan? Kayak Filipina dulu. Aku ini bikin land reform dulu. Ya lumayan lah beres. Pokoknya diambil oleh negara dulu, bagi. Gitu. Berani enggak kita? Tapi kan, wah. Nah itu kan pasti kan. Gaduh. Katanya, tapi kan gaduh. Gimana Mas Bagus melihat Pak Mahfud itu maju banget dia menyampaikan perampasan tanah? Ya, saya pertama kali mungkin Pak Mahfud lupa sama saya. Yang jelas beliau itu sahabat, terutama di era presidennya Pak Dur ya. Beliau Menteri Pertahanan segala macem lah. Pernah jadi ketua MK dari zamannya Pak SBY kalau nggak salah ya. Sekarang kita ke topiknya aja. Mengenai perampasan tanah yang diambil contoh di NTT. Pendapat Pak di Kobuser ya. Menurut saya pendapat Pak Mahfud luar biasa. Pikirannya maju. Tapi yang namanya masa lalu itu sejarah. Kesalahan itu memang masa lalu, nggak ada kesalahan masa depan tuh nggak ada. Iya kan, kalau kesalahan masa depan itu namanya hayal, ramalan, kan gitu. Kalau hari ini ada kesalahan ditangkap polisi katakanlah gitu ya, itu masih proses, belum sampai ke pengadilan apa segala macam. Pikirannya maju karena memang harusnya katanya tadi di land reform ya. Land reform bisa terjadi kalau problem tanah masa lalu yang rampas dibedah dulu. Saya dengar ada 30 kasus lah. Ya yang KMTI ya. Kalau ngomong FKMTI. Belum mungkin tanah negara punyanya kereta api. Iya kan? Punyanya Pelindo. Ya, yang kayak gitu-gitulah. Itu sebelum land reform mesti diberesin dulu sebentar, dilihat. Ya karena itu sejarah. Kesalahan itu pasti masa lalu. Iya kan? Kalau kesalahan masa lalu. Kesalahan itu bisa jadi kehilafan. Kalau kehilafan minta maaf. Iya kan? Kayak Pak Dur mengeluarkan, nggak pernah Pak Dur mengeluarkan dekret itu, nggak pernah. Dekret itu Bung Karno. Maklumat, harap maklum, kan gitu. Ya. Proses peradilan terhadap Gus Dur diturunin juga kan nggak ada. Jadi balik lagi ke soalnya, supaya masalah ini diselesaikan justru di masa pandemik ini. Di masa pandemik ini. Itu aja dari saya, terima kasih.
Teman-teman, saya bangga sama Pak Mahfud dalam dialog dengan Deddy Corbuzier mengakui banyaknya masalah kasus tanah. Dalam kasus tanah, di mana ada perampasan, di mana pengadilan tidak berdaya, di mana polisi tidak berdaya, ini adalah satu pekerjaan mafia. Nah, harus ada solusi yang extraordinary. Kemarin Pak Mahfud mengatakan adanya gagasan untuk reformasi agraria. Dalam hal ini masih panjang. Reformasi agraria itu butuh undang-undang dan sebagainya. Padahal kita sudah punya pokok land reform itu sudah punya. Maka kami sebagai korban mengusulkan yang gampang. Bentuk aja panitia kecil di mana korban, pemerintah, BBN duduk bersama, lalu dibuka aja datanya. Misalnya contoh saya jelas tanah itu dari negara, dari Gelora Bung Karno, pembangunan SMK. Muncul HGB 2, dan ini sudah dibatalkan 3 kali. Tapi ternyata sampai hari ini HGB 2 masih hidup, masih dipakai. Nah ini yang aneh. Jadi kalau kita ketemu, buka aja Pak, ini ada enggak pembatalannya? Ini ada enggak sertifikatnya? Ini dari mana? Selesai. Jadi dengan demikian solusi darurat sebelum undang-undang land reform, sebelum reformasi agraria ada, ini sudah bisa jalan. Rakyat sudah selamat. Banyak sekali laporan para korban perampasan tanah, baik itu suratnya, sertifikat, girik dan lain-lain. Sebenarnya seperti apa Pak masalahnya ini bisa terjadi menurut Pak Ketua FKMTI? Sebenarnya ini kejadian sebenarnya udah lama. Jadi banyak SHM ditimpa sama surat lain, HGB, hak pakai dan lain-lain. Itu bisa terjadi itu karena memang sistem administrasi pertanahan kita bagus. Tapi solusinya pun sebenarnya gampang, cukup adu data. Dengan kita FKMTI bekerja sama dengan Saber Pemilih, kita harapkan ya sudah Saber Pemilih punya tupoksi, punya kelengkapan Menko Polhukam yang sebagai punya kelengkapan koordinasi, melakukan adu data saja, gitu, memanggil pihak BPN yang selama ini tertutup, memang mereka dilindungi oleh hukum juga. Pak Budi bisa dikasih contoh kasus yang SHM tapi diambil alih atau ada contoh SHM, ini salah satu, ini SHM hak milik ya. Bank BCA udah diwagunkan ke Bank BCA. Nah begitu kena pelebaran jalan tol, yang mendapat konsesinya itu bukan dia tapi orang lain. Saya atas nama saya ganti rugi. Ganti rugi atas nama dia, tapi yang nerima orangnya orang lain, diterbitkannya SHGB kan gitu aja. Nah, kalau kasusnya Pak Robert seperti apa Pak? Nah, satu lagi ada yang paling menarik itu ada Pak Robert yang di FKMTI. Apa itu? Pak Robert itu beli dari lelang negara, bayangkan. Nah, dari mana asetnya itu? Asetnya itu dari lelang negara itu adalah aset bekas BUMN yang masuk ke negara, dilelang oleh negara, dibeli oleh Pak Robert, bisa diambil oleh Sumarekon. Yang menjadi menarik adalah Pak Robert itu mendapatkan lelang dengan risalah lelang 338 yang digugat oleh Sumarekon 388, tapi yang diambil tanahnya Pak Robert. Yang menjadi asal gugatannya adalah di Petukangan, padahal tanah Pak Robert di Pegangsaan 2. Nah ini sebenarnya selama ini kan simpel, cukup buka data saja. Nah kita berharap nanti dengan tupoksinya Menko Polhukam melakukan koordinasi dan untuk mengklarifikasinya cukup Saber Pemilih. Saya kira begitu, jadi simpel. Jadi adu data saja. Kan warga suka melakukan polisi tidak ditindaklanjuti. Nah dari BPN sendiri kan suka menyuruh warga ke pengadilan Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Saya pikir memang itu nanti endingnya pengadilan. Karena semua perampasan tanah pasti terkait dengan pidana murni. Kalau ada satu lahan, 2 bukti kepemilikan, pasti ada satu orang yang melakukan pemalsuan. Jadi cukup dikejar aja siapa yang melakukan pemalsuan. Setelah nanti diproses kepolisian, sudah dapat orangnya baru ke ranah pidana. Biasanya harus balik. Tapi biasanya diarahkan ke perdata kan Pak, gugatan segala macam itu.
Di perampasan tanah tidak pernah bicara tentang kepemilikan. Di situ semua bicara tentang pemalsuan dokumen dan pidana murni. Kecuali sengketa 2 ahli waris. Nah, itu baru perdata. Kalau di perampasan tidak ada itu. Ya, ini harus saya tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, para pejabat, perampasan tanah itu tidak berbicara masalah keperdataan. Ini bicara masalah pidana murni perampasan. Seperti orang ngerampok mobil gitu, Ya, Pak ya. ya, itu. Ya. Makasih, Pak. Oke. Dengan Pak Mahfud menyampaikan persoalan perampasan tanah di Deddy Kobizir podcast, maka menjadi terbuka persoalan ini ada. Semoga Pak Presiden juga segera mengetahui dan menyebut bahaya perampasan tanah, karena di seluruh dunia perampasan tanah itu sudah diakui. Di Indonesia belum ada undang-undang atau aturan yang mengenai perampasan tanah ini, sehingga semoga masuk di undang-undang pertanahan supaya bisa diselesaikan. Kemudian juga Pak Mahfud mengatakan bahwa ini semua sudah ada keputusan pengadilannya, padahal kalau dilihat itu bisa jadi ketika ditemukan maladministrasi oleh BPN ini bisa dibatalkan. Dan juga kalau dilihat secara detail, ketika tidak pernah ada jual beli, kemudian juga belum dijual, maka ketika ditelisik lebih jauh ini pasti ada pidananya, dan pidananya ini perlu juga diselesaikan. Dan terakhir, ketika disampaikan oleh Pak Mahfud ini pasti ada kegaduhan dan yang lain-lain, insya Allah justru dengan persoalan perampasan tanah ini diselesaikan oleh pemerintahan sekarang, para perampas tanah itu, perusahaan-perusahaannya maksudnya, itu akan bertransformasi, dan konspirasi yang membuat semuanya ini terjadi bisa berakhir, sehingga kedaulatan negara itu terjaga dan ke depan tidak akan terjadi lagi. Sebagai informasi yang saya kira juga sudah diketahui oleh banyak pihak, semua perampasan tanah ini tidak akan pernah terjadi ketika tidak didukung oleh para pejabat yang menjadi birokrat dan aparat. Dan yang terakhir, perampasan tanah ini beda dengan sengketa, karena perampasan tanah ini tidak ada hubungannya antara yang dirampas dengan yang merampas. Sehingga ini benar-benar kejahatan yang luar biasa dan segera mesti diselesaikan dan tidak boleh terjadi lagi di negeri ini. Demikian, terima kasih.